ada DNA. Tes darah membuktikan bahwa ini jantan, ini betina. Itu polemik juga. Iya, dulu kan susahnya itu. Betina juga gacor ada banyak. Salah satu burung yang mungkin memberi nama action ke saya, amputasi itu kan kalau dilihat fisik kan betina. Dilihat fisik. Ya, karena enggak pernah jambul. Iya ya. Yang jambul semut merah dulu. Semut merah. Ganteng jambul mawar. Iya, betul. Nggak berani mempublish, disembunyikan karena akan jadi polemik di komunitas. Betul. Videonya mana? Ya. Dokumentasi foto-fotonya, jamnya, tanggalnya mana? Kalau kita nggak bisa memberikan alat bantu itu, kita dianggap Anda penipu. Jelas. Nggak usah sekalipun ada orang yang bisa mempublish ini tangkarannya, ini kandangnya jantan betina, ini cara kawinnya, terus ini telurnya, tetesannya ini sekian, begini usia anak beberapa hari udah seperti ini. Itu aja orang masih mencibir, orang mungkin segitunya juga karena mindset udah terbangun di awal dulu. Iya. Notabene beranjangan itu katanya, itu udah terbangun lama. Apa? Beranjangan itu di alam kalau kawin katanya harus terbang tinggi, kawin di atas, ulang seperti burung gereja itu. Baru mereka kawin di udara, nanti lepas di darat. Itu yang tertanam. Berarti angel tenan ternak beranjangan. Kita harus butuh ruang berapa untuk tingginya untuk mereka bisa memadu kasih antara terbang sama kawin. Wes orang mungkin iso ternak beranjangan. Tapi ujung-ujungnya sekarang juga terpatahkan. Gitu? Itu udah terpatri lama kalimat itu. Kalau beranjangan itu kawinnya di udara. Akhirnya kita setelah ada 1% bisa ternak, terpatahkan. Berarti memang resmi real beranjangan bisa ditangkar dengan keadaan yang seadanya. Iya. Namanya kebutuhan biologis itu. Iya. Nggak butuh ruang besar. Naluri. Istilah kata ten gudang ring ruangnya sempit we ya dadi. Iya betul. Jenenge kebutuhan. Bener. Nggak harus di hotel yang kelas bintang 5. Iya. Makanya gelar ke koran yang kebon we dadi to. Dadi. Sorjo. Ya. Karena apa? Kebutuhan biologis. Itu enggak mikir tempat. Waktu itu terpatri sekali di otak saya. Banyak orang mengatakan bahwa burung beranjangan itu cara mereka memadu kasihnya dengan cara terbang yang tinggi, menukik, melenggang, oyak-oyakan, seperti itu. Itu udah akhirnya terdoktrin ke kita. Berarti susah kena beranjangan. Alhamdulillahnya terkuak sebuah tabir kalau beranjangan bisa ditangkar dengan keadaan yang seadanya, ruang seadanya. Sangkar kotak lovebird pun bisa sekarang. Seperti itu. Akhirnya alhamdulillah. Cuman kelemahan beranjangan waktu itu kan yang kita punya itu kan rata-rata dari alam. Yang kita miliki murni dari alam. Belum dapat yang dari murni anakan. Tangkapan udah tua-tua. Untuk dijinakan pun butuh waktu lama. Ada nubah-nubah banyak dulu ya. Terus adanya hasil tangkaran atau hasil loloh alam dijinakin akhirnya sering banyak interaksi dengan tangan-tangan manusia, ketemu dengan orang-orang baru, mereka nggak takut. Ini potensi awal untuk bisa diternak. Syarat beranjangan bisa diternak dalam rumah kita di pedok kita. Indoor syaratnya paling dasar harus jinak dulu. Biar nggak ketakut. Karena saya sudah membuktikan ketika ngeram dan kebetulan burungnya itu burung
tangkaran alam, tangkapan alam, Iya, indukannya ya. Indukan indukannya alam. ketika pas posisi ngeram takut sama orang, lari, meletek sak pole, Iya, sak iya. telur-telure, pecah Ada semua. lagi, iya, Oh, iya. ini solusinya harus zina ini, baru Mm-mm. bisa. Nah, mungkin sudah terwakili di era zaman sekarang ini, sudah banyak yang memiliki, mengkoleksi burung-burung tangkaran dari rumahan dan jinak-jinak. Nah, itu potensi. Karena dulu juga yang susah itu ini, Mbak. Belum ada DNA. Tes darah membuktikan bahwa ini jantan, ini betina. Ah, itu polemik juga. Iya, dulu kan susahnya itu. Betina juga gacor ada, Tapi itu ngendok. banyak. Salah satu burung yang mungkin memberi nama action ke saya, amputasi itu kan kalau dilihat fisik kan betina, dilihat fisik Oh, ya, karena ya, tidak betul. pernah jambul, Iya ya. tidak Yang pernah jambul jambul. semut merah dulu. Semut Heeh, merah, ganteng jambul itu. mawar. Iya, betul. Di amputasi itu sama sekali belum pernah jambul. Amputasi itu saya dulu ingat lagunya itu Papas Tembaknya istimewa. Gereja Papas Tembak. Kapas tembak sambung cililin. Cililin juga ada. Di era itu udah istimewa banget itu. Ya, Covernya kayak gitu. jadi amputasi itu resmi bukan milik saya. Oke. Itu datang dari Om Garnedu kalau nggak salah. Iya, Garnedu, Om Komisi Garnedu. 3, Komisi 3 DPR. Oh iya. Itu posisinya burung itu lepas, ditangkap dalam rumah, kaki patah, terus dioper ke sini ke pedok saya, posisinya kakinya udah menghitam semua. Oh, mati berarti. Nah, saya tusuk jarum di bagian sini nggak ada respon. Saya tusuk jarum di atasnya nggak ada respon. Oke. Sampai ke lutut nggak ada respon. Di atas lutut baru ada respon. Berarti yang lutut ke bawah ini udah mati. Seketika saya potong dan nggak keluar darah. Iya, betul udah mati. Ya udah mati. Sarafnya itu mulai dari situ. Kok burung punya potensi serem kayak gini. Setelah dipotong saya amputasi, ya itu berangkat dari nama amputasi. Oh, itu riwayatnya amputasi kaki satu. Betul. Tapi istimewa itu dulu. Di pedok itu selalu membuat kesan. Waktu itu. Nah, sekarang tampilan yang new era. Saya angkat tangan. Saya nggak berani turun di lapangan lagi sekarang. Karena apa? Saya pernah melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Dan settingan mereka itu apa? Dulu kita nenteng beranjangan masih dalam bentuk dikerodong, taruh di bawah gantangan, bukanya pelan-pelan banget. Iya. Takut burung itu gerabakan. Kaget gerabakan, nanti pasti nggak mau jalan. Pelan-pelan banget, harus dijauhkan dari orang. Sekarang beda, dari luar pedok udah ditenteng burung nangkring udah setan. Angkat tangan, terus terang kami minder. Iya. Dari situ kami nggak mau terkenal. Dan pasti mindsetnya orang-orang yang kegantangan sekarang udah beda. Betul. Boleh duit. Piye carane manukku iso juara. Mulai pressing. Ramuannya udah beda. Ramuan kita murni sara sehat, sambung rasa, ketemu, mewakili perasaan yang udah lama nggak terhubung lagi. Kalau sekarang kan setiap orang 70 gantangan kasarannya ya, itu mikirnya ngun aku kudu juara, juara. Piye carane? Itu kehebatan joki. Kehebatan mekanik gitu. Ngeracik ya. Ngeracik burung. Apa itu salah? Nggak salah. Karena kita bicara lapangan. Yang penting burung itu bunyi. Nah, perkara Anda mau ngasih apa-apa, itu urusan Anda. Nggak ada salahnya. Yang penting burung bunyi itu. Penilaian masuk. Iya. Nama lagu, volume, durasi, gaya, konser. Ya. Nggak ada pertanyaan Anda pakai apa? Kalau pakai ini nggak boleh naik, nggak ada. Nggak ada. Ya. Bodoh amat. Yang penting ketika digantang burung Anda actionnya luar biasa, masalah mekaniknya, masalah ramuannya seperti apa, di luar konteks pencurian. Monggo itu nggak? Monggo. Oke. Nah, kita mindernya di situ. Waktu itu ya. Mindernya sudah mulai minder kita di situ. Iya. Nah, nek diterus-terus kayak neng kondangan nih. Kondangan ke luar kota butuh transport yang banyak juga. Malah gelundung nanti, Mbak. Jadi kita orang lama memang bisa ngobrol, bisa ngopi,
syukur bisa ngobrol yang lain, ada ketemu bisnis apa kayak nantinya toh waktu itu. Iya. Cuman saya batasi itu. Betul. Nggak ada Hanya saya punya sarana, burung bagus ya. nih, monggo diambil, enggak. Hanya sarana, nanti rezeki di tempat yang lain Ya. dengan apa namanya bertemu seperti itu. Oke, istimewa. Kalau orang sekarang ngomongin beranjangan, si A punya burung beranjangan. Pertanyaan langsung simpel, tahu juara urung? Benar. Waktu itu kita ketemu ada ngomongin orang ya, si A punya beranjangan. Beranjangannya kuning apa ireng? Iya. Itu aja. Kuning poring. Iya, benar. Kuning apa hitam? Udah itu aja. Sekarang udah beda. Ketika ngomongin beranjangan, yang punyanya Mr. A. Iya. Wis tahu juara urung? Udah pernah juara belum? Kalau pernah, nah baru kita kejar. Kalau belum, cemen. Jadi apa ya? Ya sejarah itu pasti yang kemarin. Sekarang adalah realita, besok adalah tujuan, betul. Dan itu berlaku pada burung beranjangan. Oke. Nasib beranjangan ke depan mau seperti apa, ya tergantung Anda semua. Nah, sekarang ini Mbah. Ini pesan panjenengan lah untuk pemain beranjangan sekarang, pemilik beranjangan sekarang ataupun yang melakukan lomba di sekarang lah Mbah. Nopo menawi menengan enten pesan-pesan lah adem sederek sedanten. Pesan-pesan dari kami, khususnya saya pribadi sebagai berangkat dari awal hanya sebatas penikmat, bisa ketemu, bisa sambung rasa dengan antar sesama pemilik tanpa syarat. Kita enggak, ketika kita bisa ketemu dengan mereka itu kita enggak ngomong beranjangan lagi, kita ngomong realita kehidupan. Oke. Jadi beranjangan itu hanya sebatas murni sarana untuk menghantarkan, memperkenalkan saya dengan Anda. Iya, betul. Enggak ngomongin, saya punya beranjangan begini, katurangganya begini, badiannya begini, warnanya ini, parohnya segini, model matanya begini, jari-jarinya seperti apa, ruas buku-buku jarinya seperti apa, kita keluar dari itu. Murni sambung rasa, seduluran, lan nyedulur. Oke. Perkara ragam dijak sedulur itu hak Anda. Iya, betul. Benar. Ya, benar. Jadi pesan saya pribadi, beranjangan kita itu dapat cuma nemu. Yeah. Beranjangan itu ada di dunia ini, ada di lingkungan kita itu kan cuma dapat, kita cuma nemu. Perlakukan dia dengan baik. Oke. Kalau beranjangan mau lestari, perlakukan dia dengan baik. Dengan hati ya Mbak ya? Ya jelas pasti. Dengan rasa. Ketika dia diperlakukan baik, dia nanti ada sinyal-sinyal yang bisa dia terima dari bahasa kita. Apa? Ya mungkin kalau dia itu bisa bicara, aku wis dopeni juraganku dengan baik, dan saya pun akan membalas kebaikan juraganku dengan kebaikan saya. Kebaikannya beranjangan apa sih? Ya mungkin dengan tampilan yang mempesona, dengan umurnya yang panjang, bisa lama, gitu loh. Perlakukan dia dengan baik itu aja. Karena apa? Ketika kita memperlakukan baik, pasti akan diperlakukan baik dari alam atas. Lakukanlah dengan rasa, atau dengan ego ya, baik. Wah, itu bahasa. Monggo nih ajengan. Terus yang kedua, berikutnya, beranjangan itu sekarang ada nominalnya. Beda dulu. Saya dulu beli 300.000 wes gedene ra umum. Kuning. Ya lah. Ada satu yang pernah tak kasih sama Om Belet 13. Om Belet moga menyaksikan. Om Belet 13. Oke. Oh, Samin bukan ya? Sebelum Samin. Oke. Sebelum Samin menjadi legenda. Legenda. Itu pernah Om Belet 13 ngambil dari saya. Mbah, tolong carikan saya beranjangan yang benar-benar enggak cuman katanya. Yang jumbo itu seperti apa? Oke. Waktu itu Kalau nggak salah cuman 1000-an kalau nggak salah. 1000 zaman segitu. Wah, saya kasih 20 juta apa. Saya kasih ke beliaunya, selang berapa hari kemudian
acungi jempol 4. Bener-bener jumbo ini Mbah. Cuman sayang katanya lepas. Baru bisa percaya kalau beranjangan jumbo Iya, itu iya. bener-bener Ada, ya, ya, ya. Nah pasti nanti akan ada pertanyaan, yang jumbo itu seberapa, yang besar seberapa, yang kecil seberapa. Kalau kita nggak tahu alat pembandingnya ya nggak akan tahu ini termasuk kecil apa besar, ini jumbo apa besar, karena kita nggak pernah lihat yang ukuran lain. Ukuran lain, betul. Benar itu juga. Sama saya ingat jenengan pernah mengidentifikasi beranjangan saya. Dan iki manuk iki apik. Tapi tetap iki manuk ireng, cilik. Maksudnya jenengan apanya, Mbah? Itu loh, walaupun dia gede karena bulunya ngembang gede. Tapi jarinya pendek. Jenengan ingat Ya, belum? Jarinya jari-jarinya pendek. pendek. Iya. Yang dulu-dulu kan yang itu kan yang jarinya panjang ya, toh? Lentik panjang. Panjang itu kan termasuk jarinya. burung gede. Betul, benar. Itu dari jari saya dulu ingat. Sekarang banyak beranjangan bantat mungkin karena udah persilangan antara Parva dan Java. Ya, ada. Dikombinasikan di sana, akhirnya betul. keluarnya bantat-bantat. Bantat-bantat, iya. Tuh. Alhamdulillah nih Mbah, matur sembah nuwun sudah apa ya? Welcome ya, saya sowan ke sini, silaturahmi, udah lama banget nggak ke sini, bisa ketemu lagi dengan Berapa Mbah tahun? Dipo. Sampai lupa saya. Ingat 6-7 tahun? Iya, bisa kurang lebih. Lebih 6-7 tahun. Iya, paling enggak gitu. Saya Mas. Salam lupa, ya, dari saya pribadi untuk warga Pandemen Beranjangan yang lain. Nyun sewu kalau ada salah-salah kata dari saya. Siap. Belum bisa tertuangkan semuanya. Panjang nih, karena memang silsilah itu nggak cuma sehari 2 hari. Kita udah 10 tahun loh. Itu saya, jenengan lebih. Makanya sebagian orang tadi jangan sebutkan saya juga nggak kenal. Masih ada satu cita-cita sebenarnya saya. Oh iya. Di dalam komunitas burung apung ini. Oke. Seharian gantang pul, kelas beranjangan, kelas honca, kelas mongol, semua dibedakan. Iya. Satu Mbak saya yang sekarang itu jarang disebut namanya. Saya dengar juga dari jenengan. Bimakulatit. Ya. Pernah ya? Itu kan nggak tahu sekarang ada nggak itu burung. Ya, atau sekarang itu namanya jadi beda kan, sekarang kan yang masih ramai untuk burung-burung impor kan sonca, sanma, mongol, cuma itu, yang lainnya makanya membedakan pun bimakulatit waktu itu jenengan ngomong sama mongol pun saya itu bingung waktu itu. Saya dengan orang yang di belakang. Iya. Kita menghadirkan sonca itu awalnya juga banyak dicibir. Banyak dicibir. Alasannya itu sama dengan Skylark ya, atau Sanma. Itu Sanma beda, sama sekali beda. Sanma konfigurasi badiannya begini, itu Sanma. Terus bentuknya modelnya seperti ini, metodologi lagu yang dikeluarkan itu begini-begini, beda dengan sonca. Iya. Kita eksebisi pertama ya banyak dijegal, banyak dicemooh. Ujung-ujungnya sekarang orang bisa lihat sendiri. Oh itu sonca, oh itu Sanma. Pasti ada beda. Dulu kan kita itu masih menganggap mirip kayak suara jala, nggak begitu jelas. Awalnya. Sekarang iso kenarinan, dililinan. Dan di wall saya ada bimakulatit, bisa nyanyikan Garuda Pancasila. Buka saja. Tuh, monggo jenengan nanti ini juga saya tag Mbah Dipo, mau jenengan juga pengen lihat burung-burung yang dulu, mudah-mudahan masih ada ya Mbah ya di wall atau di video yang masih ada nyentel neng Facebook, karena tadi saya juga minta file yang lain tuh ternyata udah tersimpan di Google yang dulu dan udah hilang itu. Terus untuk peternak khususnya pada burung beranjangan, kalau memang beranjangan itu mau selalu tampil di atas, punya nilai jual yang lebih, pertahankan harga, jangan ngawur. Ketika ada one person pebreeding udah ngawur, itu akan diikuti pengawur berikutnya. Hancurlah semua. Nah itu surplus nanti. Surplus kelebihan. Makanya harus ada menteri di sini. Siapa yang harus membuat plafon beranjangan jangan sampai hancur tuh gimana caranya? Karena itu juga sebagian dari wirausaha. Betul, benar. Bisa jadi penopang orang mencari nafkah di dalamnya. Iya, betul. Kalau mau bertahan lama, perhatikan. Jangan asal
bikin harga. Mm-mm. Kalau nuruti kebutuhan, mau 10.000, mau 20.000, sini yang penting laku. Jangan asal laku, itu ngerusak yang lain. Walaupun itu nggak salah. Dalam Iya, hukum agama pun nggak salah, dalam hukum perdata pun nggak salah. iya betul betul. Cuman masalah adab, Iya, masalah etika itu jadi nggak beretika. masak nih ya yang lain ya. Ya, Betul betul betul. Oke, itu tadi yang bisa apa ya pesan dari Mbah Dipo buat kaum beranjangan, breeding, penikmat, penggiat lomba dan lain-lain itu. Nggih. Terima kasih banyak ya, Mbah. sami-sami Nggih. semoga ada manfaatnya. Kalau Nggih. ada salah-salah, itu murni dari saya. Intinya Hmm, tetap bermanfaat. Tetaplah amin. bermanfaat di komunitas Hmm, beranjangan yang ada. iya, Saling asah asih asuh, gemati-gematinan, saling rukun. Itu nanti akan dilihat dan dihormati oleh komunitas yang lain. betul. Oke, ya itulah pesan dari Mbah Dipo tadi. Terima kasih banyak buat Mbah Dipo atas waktunya dan juga terima kasih banyak buat rekan-rekan yang sudah apa ya membuka channel nih mengikuti mungkin melihat video ini mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Sarwono dan Mbah Dipo El Melkani. Akhirul kalam, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. Rahayu. Salam Rahayu.